speedboat untuk menolong seorang gadis yang tak sengaja terdorong ke tengah laut akibat angin lepas pantai di kawasan perairan tersebut. Diliputi rasa takut yang mencekam, wanita malang itu pun tampak menangis terseduh-seduh, bagai menunjukkan rasa leganya. Begitu melihat tim penyelamat datang, menyelamatkannya yang sempat terombang-ambing di tengah laut yang mencekam. Diduga tak dapat menahan amukan badai, seorang pria yang semula berlayar dengan perahunya ini dikabarkan jatuh hingga terombang-ambing di tengah lautan, sebelum akhirnya terdampar di sebuah pulau tak berpenghuni. Merespon peristiwa yang terjadi di lepas pantai Perth, Australia tersebut, tim penyelamat pun lantas menerbangkan sebuah helikopter dan perahu menuju lokasi kejadian untuk mengevakuasi pria tersebut. Pemirsa, demi menyingkirkan penyakit atau gangguan yang bersarang dalam tubuh, medis memang bukanlah satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh seorang pasien. Ada berbagai jalan termasuk pengobatan alternatif yang hingga saat ini masih menjadi primadona, yang dipercaya mampu menyembuhkan bermacam penyakit dari penyakit ringan hingga berat sekalipun. Namun lain dari metode pengobatan alternatif pada umumnya. Sejumlah metode pengobatan yang satu ini justru terlihat nyeleneh dan dilakukan dengan cara yang aneh. Lantas, metode seperti apakah yang dimaksud? Beberapa waktu lalu jagat maya sempat dihebohkan oleh metode pengobatan alternatif yang terbilang nyeleneh. Karena dalam pelaksanaannya, sang tabib menggunakan pistol mainan sebagai perantaranya. Meski dari sudut manapun, metode pengobatan tersebut terlihat janggal, namun sang tabib mengaku dia telah merawat lebih dari 4.000 pasien. Tak hanya dari Indonesia, tetapi juga China dan Singapura. Lebih lanjut, tabib berinisial R itu mengungkap, laser yang terdapat dalam pistol mainan tersebut memang memiliki fungsi tersendiri pada metode penyembuhan. Dan dengan menggunakan pistol tersebut, ia pun tak perlu menyentuh pasien, terutama pasien wanita. Ya keluar KB, keluar. Tak kalah viral dari cara pengobatan sebelumnya, warganet pun sempat dibuat terheran-heran dengan metode pengobatan yang satu ini. Paksa lu. Sesuai dengan namanya, yaitu pengobatan non-medis jarak jauh. Pasien-pasien yang hendak berobat di sini hanya perlu bergabung dengan live para penyembuh yang dari jarak jauh akan membacakan doa-doa bagi mereka. Menariknya, entah percaya atau tidak, tak lama usai sang pasien dihujani doa-doa tersebut, tubuh pasien itu pun seketika bereaksi. Seakan metode pengobatan nyeleneh itu dalam sekejap berhasil menyingkirkan segala penyakit di tubuhnya. Metode pengobatan nyeleneh bin ajaib ternyata juga dapat ditemukan di negeri tetangga Thailand loh. Dilansir beberapa sumber, metode mirip ruqyah, namun versi bahasa Thailand ini ampuh untuk mengusir jin yang bersarang di tubuh seseorang. Rekaman yang tersebar di media sosial menunjukkan ketika proses pengobatan berlangsung, sang tabib yang diyakini memiliki kemampuan tertentu itu akan membacakan doa-doa berbahasa Thailand sambil memutar-mutarkan tangannya di atas kepala si pasien. Pemirsa, demi mencukupi kebutuhan sehari-hari di tengah himpitan masalah ekonomi ataupun idealisme, beberapa orang di seluruh penjuru bumi memutuskan untuk menekuni profesi pengamen. Tetapi tak selalu dilakukan dengan cara mainstream ataupun biasa-biasa saja. Sejumlah pengamen ini berhasil memanfaatkan bakat dan kreativitas yang mereka miliki untuk menghadirkan pertunjukan yang berbeda dari pengamen biasanya. Yuk simak selengkapnya.
menarik perhatian para pengguna jalan yang melintas di sekitarnya, seorang pria asal China yang berprofesi sebagai pengamen ini terlihat berani beda dengan mengamen dalam posisi tubuh terbalik alias headstand. Menariknya, meski harus bernyanyi dan bermain gitar dengan kepala yang menjadi tumpuan tubuhnya, pria berbakat itu tetap dapat menghadirkan pertunjukan yang menarik dengan kualitas bermusik yang boleh diadu. Warga Indonesia memang tak ada duanya kalau soal adu kreativitas. Tak percaya? Mari simak video satu ini. Kreativitas kocak masyarakat plus 62 memang tidak ada matinya. Demi mencari pundi-pundi rupiah, pria dalam video berikut ini rela berjoget bersama dengan dua boneka wanita yang sudah dimodifikasi agar mampu melakukan gerakan yang sama seperti yang dilakukan oleh pria tersebut. Diiringi musik yang berasal dari sound system portable, pria itu pun melintas menyusuri jalan yang ramai dan sukses menghadirkan pertunjukan jalanan yang kocak dan tentu saja sangat menghibur. Bicara tentang bakat, pria satu ini memang juaranya deh. Bagaimana tidak? Hanya dengan satu gerakan, pria ini mampu memainkan berbagai alat musik sekaligus loh. Tak hanya itu, dengan gerakannya tersebut, dia juga berhasil membuat sejumlah boneka di depannya ikut bergerak seakan turut bermain musik bersamanya. Wah, menarik dan bikin gemas ya. Pantas saja banyak orang yang merasa terhibur, juga rela berhenti sejenak demi menyaksikan pertunjukan jalanan tersebut. Terlihat simpel, namun belum tentu semua orang bisa melakukannya. Alih-alih mengamen dengan bermain musik, bernyanyi, atau bahkan berjoget, seperti yang biasanya dilakukan pengamen pada umumnya. Kedua pria ini justru menghadirkan cara mengamen unik dengan bercosplay menjadi patung. Di sekitar pusat perbelanjaan yang sibuk, kedua pria yang telah berpenampilan rapi bagai seorang pebisnis itu tampak berdiri tak bergerak dengan kotak koper yang terbuka di depannya. Menariknya, mode patung tersebut dapat dilakukan kedua pria itu dalam waktu yang terbilang lama. Mereka pun baru akan bergerak setelah ada seseorang yang memberikan mereka uang. Pemirsa, dalam beberapa kasus yang terjadi, aksi pelaku kriminal dapat terjadi lantaran adanya celah ataupun kesempatan yang terbuka lebar bagi pelaku. Untuk itu, setiap individu diharapkan senantiasa waspada agar kejahatan pelaku kriminal yang semakin fatal dan marak terjadi, seperti yang telah kami rangkum dalam tayangan berikut ini, tidak menimpa Anda. Aksi kriminal perampokan yang terjadi di sebuah gerai yang terletak di Pugung Raharjo, Lampung Timur, berhasil terekam kamera CCTV. Momen mencekam yang terjadi pada Kamis 4 Juli 2025 sekitar pukul 19.59 WIB itu bermula ketika seorang pria tak dikenal yang memakai jubah dan penutup wajah kedapatan memasuki gerai sambil mengacungkan senjata tajam berupa golok. Pelaku pun tampak memaksa para pekerja untuk menyerahkan uang yang tersimpan di balik meja kasir. Tak hanya itu, pelaku pun terlihat mengeluarkan kantong plastik lalu meminta penjaga gerai untuk memasukkan sejumlah uang ke sana. Atas aksi tersebut, korban pun menderita kerugian kurang lebih sebesar 12,5 juta rupiah. Saat melancarkan aksi kriminalnya, pelaku pencurian agaknya bisa mengincar apa saja, bahkan benda-benda yang dirasa tak masuk akal seperti rambu lalu lintas. Namun faktanya, aksi itulah yang baru-baru ini dikabarkan terjadi, tepatnya Rabu 3 Juli 2024 di Jalan Merdeka, Palembang, Sumatera Selatan. Video amatir milik kamera warga menunjukkan, kala itu komplotan pelaku pencurian yang terdiri dari dua pria tampak menghentikan lajunya di tepi jalan, tepatnya dekat rambu lalu lintas.
Kemudian seorang pelaku pun tampak turun dari motor yang ditumpanginya, lantas dengan gesit mematahkan tiang rambut tersebut dan terburu-buru melarikan diri. Tentu saja aksi tersebut tercatat nekat, karena saat itu hari masih siang, disertai kondisi lokasi yang ramai lalu lalang kendaraan. Mereka mengambil HP. Ada. Lo mau ngambil HP? Viral di sosial media, momen menghebohkan saat seorang pria berkaos hitam yang tak lain merupakan pelaku pencurian tertangkap basah saat hendak mencuri ponsel milik seorang sopir truk. Sebelum aksi pencurian itu terjadi, seorang sopir truk yang diduga kelelahan itu memang memutuskan menepi di pinggir jalan tol untuk sejenak tidur. Tapi sebelum benar-benar terlelap, sopir truk itu tampak menyalakan kamera ponselnya diduga untuk berjaga-jaga. Dan benar saja, tak lama berselang, sopir itu pun berhasil memergoki pria tak dikenal yang ingin membawa kabur ponselnya. Namun saat aksinya tertangkap basah, pelaku justru mengelak dan berpura-pura meminta rokok. Ada rokoknya. Lo mau nyuri ya? Lo mau nyuri HP ya? Lactogrow, satu-satunya susu dengan L-reuteri, diperkaya omega 3 dan 6. Dukung akal cerdas dan tubuh aktif. Lactogrow, hal luar biasa si kecil berawal dari dalam. Anaknya ladu-laduna, tata-tata nih. Oh, Denkau. Kalau sudah 1 tahun, perlu Denkau. Kombinasi unik DHA dan zat besi. Engkau kumbu ludas. Harus ganti pembalut, tapi mau tidur. Pakai aja Charm Safe Night. Dengan pori serap aktif, serap banyak dan cepat, 2 kali cegah bocor semalaman. Bisa lanjut tidur. Sampai pagi, Safe Night Charm. Milo Bang. Kapanpun kamu butuh energi, Milo Saset bisa kamu dapatkan di mana saja. Milo, energi untuk aktif setiap hari. Milo. Untuk jadi spesial, harus konsisten. Seperti kopi kapal api Special Mix. Harum. Rasa khas kopi kapal api. Aromanya harum. Kopi kapal api Special Mix jelas lebih enak. Ada yang datang gitu deh, suara langka. Aku kayaknya inget deh. Ya. Mulai bangunan ini. Mendingan night visionnya udahan ya. Makin menegangkan di Makin Deg-Degan malam ini di GTV. Waktu anak kita masih kecil, kita tidak selalu tahu potensi mereka. Tantangan pasti ada. Karenanya, beri nutrisi penting dan dukung mereka untuk jadi hebat dengan caranya. Sekarang, lihat anakku Karina. Tidak perlu coba superhero kan untuk menyelamatkan banyak nyawa. Wife S26 percaya semua bisa jadi hebat. Luar biasa. Ia bisa seperti ini karena ia suka mengamati. Ia suka mengamati karena akalnya cerdas. Akal cerdas karena tidur nyenyak dan pencernaan baik. Ini karena stimulasi dan nutrisi optimal. Lactogrow, satu-satunya susu dengan L-reuteri diperkaya omega 3 dan 6. Dukung pencernaan baik, bantu akal cerdas dan tubuh aktif. Lactogrow, hal luar biasa berawal dari dalam. Pemirsa, tak bisa dipungkiri, momen liburan merupakan salah satu momen yang ditunggu-tunggu dan berguna untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Namun sayang, tak semua liburan bisa berjalan sesuai rencana. Dalam sejumlah kasus yang tidak terduga, momen liburan justru bisa membawa petaka yang tak terlupa. Kali ini Cafe Plus 62 telah merangkum momen-momen liburan tak terlupakan akibat datangnya petaka.
Viral di sosial media, detik-detik menegangkan ketika sejumlah wisatawan yang terdiri dari satu keluarga tampak terjebak di tengah derasnya arus sungai. Usai menikmati indahnya air terjun di kawasan Bendungan Busi, tepatnya di Lonavala, Pune, India. Mirisnya, setelah sempat berusaha bertahan di tengah gempuran arus sungai, kelima wisatawan yang semula tengah berpiknik itu berakhir terseret derasnya arus dan tenggelam. Sebelum insiden itu terjadi, beberapa orang di sekitar TKP pun sempat berusaha menolong. Namun sayangnya, takdir berkata lain. Kelima wisatawan itu dinyatakan meninggal dunia akibat tenggelam dalam sungai. Di sebuah taman hiburan yang ramai, tampak sejumlah anak-anak tengah asik menjajal wahana waterball atau bola air di sebuah kolam buatan yang terletak di tengah taman tersebut. Namun keceriaan dan keseruan tersebut sekejap berubah petaka saat angin kencang tiba-tiba datang. Menerjang bahkan menerbangkan salah satu waterball yang masih berisikan seorang bocah. Saking kencangnya, angin itu membawa bocah malang itu terbang tinggi. Lalu dalam hitungan detik terhempas begitu saja ke atas permukaan taman. Niat hati ingin mengabadikan momen liburan dengan berfoto estetik, berlatarkan hamparan laut dan terjangan ombak yang memukau. Dua wanita malang asal India ini justru tertimpa naas lantaran ombak yang semula menari di belakangnya tiba-tiba saja melewati garis pantai, lantas dengan ganas menarik mereka ke tengah lautan. Tentu saja momen mengerikan tersebut seketika membuat pengunjung pantai lainnya dilanda panik. Mereka menolong kedua wanita tersebut, tetapi naas, lautan telah lebih dulu menggulung keduanya hingga tak terlihat lagi. Pemirsa, untuk memenuhi kebutuhan logistik di berbagai sektor, truk adalah kendaraan yang memiliki peran yang amat penting. Sayangnya, penggunaan truk sebagai media transportasi seringkali disertai beberapa tantangan. Salah satunya adalah kelebihan muatan yang kerap diabaikan. Berikut ini Cafe Plus 62 telah merangkum bermacam momen membahayakan saat truk ataupun bermacam kendaraan lain nekat melaju meskipun kelebihan muatan. Beredar di sosial media potret mengerikan ketika dua unit truk dengan muatan berlebih kedapatan melintas di jalur berpasir yang terjal dengan permukaan yang tak beraturan. Entah berusaha meringkas biaya perjalanan atau memiliki pertimbangan lain. Dua unit truk yang diduga tengah mengangkut bermacam barang rumah tangga dalam rangka pindah rumah itu terlihat benar-benar membahayakan, seakan truk tersebut bisa ambruk kapan saja. Tidak hanya truk, fenomena kelebihan muatan pun sempat menghantui sebuah kapal yang berlayar di Bangladesh ini. Rekaman amatir yang tersebar di media sosial menunjukkan sebuah kapal penumpang bertingkat 4 tampak berlayar melintasi lautan membawa serta rombongan penumpang yang dapat dipastikan jumlahnya melebihi kapasitas yang dianjurkan. Tentu saja situasi ini berpotensi membawa tragedi tak diinginkan, seperti karamnya kapal ketika berlayar di tengah lautan. Benar-benar nggak habis pikir. Seorang sopir jasa travel di kota Makassar, Sulawesi Tengah ini kedapatan nekat mengangkut barang-barang bawaan penumpang yang jumlahnya di luar batas normal. Disebut di luar batas lantaran tak hanya tas-tas berisi baju maupun kardus-kardus berisi oleh-oleh dari kota asal, sopir travel itu juga mengangkut barang-barang berukuran besar seperti motor. Meski mobil yang hendak dikemudikannya itu terlihat sudah kelebihan muatan, namun sopir travel itu memilih untuk abai dan justru mengikat motor berwarna putih biru itu di belakang bagasi mobilnya. Duh, ada-ada aja sih.
Pemirsa, di dunia yang penuh akan teka-teki dan misteri ini, terdapat beberapa destinasi yang dijuluki sebagai desa terkutuk. Desa-desa yang dipercaya terkutuk itu konon menyimpan kisah dan latar belakang horor yang mampu membuat bulu kuduk berdiri. Bersama Cafe Plus 62, malam ini kami akan mengajak pemirsa setia untuk menapaki misteri dan mitos dari 3 desa terkutuk di dunia yang konon turut membawa malapetaka bagi penduduknya. Semua telah terangkum dalam Spektatri. Cinco Saltos yang terletak di Rio Negro, Argentina ini adalah sebuah desa yang telah lama dijuluki sebagai kota kegelapan ataupun kota penyihir. Di desa ini ada sebuah danau bernama Pellegrini yang seringkali digunakan sebagai tempat ritual pemujaan setan. Bahkan ngerinya, penduduk setempat mengakui jika mereka kerap menculik anak-anak kecil untuk dijadikan tumbal. Meski begitu, hingga kini hal tersebut belum terbukti kebenarannya. Identik dengan keindahan dan keromantisannya, siapa menyangka Italia pun memiliki sebuah kota terkutuk bernama Desa Colobraro yang berlokasi di kawasan Basilica Selatan, Provinsi Matera. Desa terkutuk yang berada di puncak Bukit Basilicata ini konon adalah kawasan tersial di seluruh penjuru Italia. Maka itu warga desa sekitar pun enggan untuk menyebut nama desa ini. Bahkan jika mendengar nama Colobraro, mereka akan cepat-cepat menyentuhkan tangan ke permukaan kayu sebagai bentuk tolak bala. Rumor yang beredar mengatakan desa Colobraro ini dulunya sempat menjadi sarang penyihir hingga tahun 1950-an. Desa Dudley Town merupakan desa terkutuk selanjutnya yang terletak di lembah Dark Entry Forest. Desa ini dikenal atas kayu-kayunya yang kerap digunakan untuk membuat kayu bakar. Namun terlepas dari kemakmuran sumber daya alamnya, di desa ini sempat menjadi fenomena kematian aneh serta kejadian-kejadian lain yang sukar dicerna akal manusia. Teka-teki pun semakin menjadi saat di tahun 1999, Dark Forest Entry Association mengumumkan bahwa mereka tidak mengizinkan siapapun untuk memasuki kawasan desa Dudley Town. Sejak itulah, desa ini menjadi tempat yang gelap dan sunyi, bahkan menjadi spot terisolasi. Pemirsa, aktivitas yang dilakukan oleh makhluk tak kasat mata yang dikenal sebagai pengalaman supranatural telah lama menjadi subjek ketertarikan dan kepercayaan masyarakat. Meski begitu, hal tersebut masih menjadi perdebatan dari berbagai pihak. Sebagian orang meyakini bahwa makhluk-makhluk tersebut benar-benar eksis dan bisa berinteraksi dengan manusia. Tetapi tak sedikit juga yang memilih untuk tidak mempercayainya. Namun, bagaimana dengan beragam hal janggal yang tertangkap dalam kamera berikut ini? Muter. Seorang pria berkaos hitam yang semula tengah asik nongkrong di sebuah kafe ini mendadak dikejutkan dengan pergerakan tak biasa dari gelas minumannya. Rekaman CCTV menangkap gelas yang mulanya terletak di atas meja bundar berwarna hitam itu tiba-tiba bergeser sendiri hingga ke tepi meja. Muter. Momen janggal yang terjadi di siang bolong ini tentu saja berhasil membuat pria berkaos hitam itu terheran-heran. Dia pun mencoba menatap ke sekeliling, namun masih tak menemukan dari mana keanehan itu berasal. Beberapa orang mempercayai ketika sebuah ruangan ditinggalkan kosong begitu saja, ruangan itu akan menjadi magnet bagi makhluk gaib untuk melakukan aktivitas mereka, seperti yang terekam dalam CCTV berikut ini. Di dapur sebuah rumah yang tak berpenghuni, kamera CCTV menangkap pergerakan tak wajar yang diduga dilakukan oleh makhluk-makhluk tak kasat mata.
Terlihat sebuah teko berwarna putih yang terletak di atas kitchen island. Mendadak bergerak sendiri ke tepi meja, sebelum akhirnya terlempar dengan begitu kencang hingga menimbulkan suara bising yang membuat bulu kuduk berdiri. Tak kalah mengerikan dari pergerakan gaib sebelumnya. Kali ini di sebuah ruangan yang remang, sebuah kursi kosong tampak bergerak sendiri dari arah luar menuju ke dalam ruangan. Mendapati hal janggal tersebut, sang perekam yang diduga pemilik rumah pun mencoba mendekati kursi tersebut. Ngerinya, begitu didekati, kursi kosong itu justru terjungkal jatuh lalu terseret sendirinya ke arah belakang. Aktivitas makhluk tak kasat mata kembali terjadi di dalam rumah. Dalam rekaman CCTV yang tersebar di media sosial, terlihat pintu jendela yang terletak di bawah ruangan ini mendadak terbuka sendiri. Seakan ada sosok gaib yang mendorongnya dari luar. Tidak diketahui pasti apakah pergerakan tersebut dilakukan oleh makhluk astral, namun potret mengerikan ini berhasil membuat banyak orang bertanya-tanya dan keheranan. Pemirsa, film horor masih menjadi genre film favorit bagi banyak orang di seluruh penjuru dunia. Tak bisa dipungkiri, salah satu faktor penting yang dapat mendukung kesuksesan sebuah film horor adalah lokasi syuting yang dipilih demi menciptakan atmosfer mencekam dan memacu adrenalin. Mulai dari Rumah Susun Bintara Jaya hingga Jembatan Pluyon, mari telusuri sejarah, fakta, dan serangkai kisah horor di balik lokasi syuting film horor yang tak jarang bikin bulu kuduk merinding. Bangunan rumah susun terbengkalai yang terletak di Bintara Jaya, Bekasi, Jawa Barat ini adalah salah satu lokasi syuting film horor berjudul Pengabdi Setan, yang sangat ikonik bahkan sempat menjadi buah bibir banyak orang. Diketahui rusun terbengkalai dan tak berpenghuni ini merupakan sisa-sisa dari proyek pembangunan rusun di tahun 2007 yang kemudian mangkrak pada 2009 silam. Bangunan tinggi menjulang yang jarang terjamah manusia itu saat ini memang menyisakan atmosfer horor yang kental. Maka itu tak heran jika bangunan inilah yang difungsikan sebagai lokasi pengambilan gambar dari film horor ikonik tersebut. Penggemar film horor Jepang mungkin sudah tak lagi asing dengan bangunan yang satu ini. Dikenal sebagai rumah Saiki pada film Ju-on. Rumah yang terletak di Higashicho, Prefektur Saitama ini cukup ikonik, bahkan identik dengan salah satu adegan paling horor di film tersebut. Bagi wisatawan yang penasaran, mereka bisa melihat rumah asli milik keluarga Saiki ini, yang tampak tidak berpenghuni dan terbengkalai jika berkunjung ke Prefektur Saitama. Meski begitu, wisatawan hanya diperbolehkan mengambil foto di depan rumah saja. Terhampar di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, Jembatan Pluyon merupakan salah satu spot ikonik yang sempat menjadi perbincangan banyak orang usai difungsikan sebagai lokasi syuting film horor KKN di Desa Penari. Bagi pengunjung yang penasaran dan hendak mendatangi spot ikonik ini, akan disuguhkan dengan panorama alam lereng Gunung Merapi, landscape perbukitan, dan rimbunnya pepohonan pinus yang kontan memanjakan mata setiap pengunjung. Kemurnian memberikan kekuatan untuk melindungi. Saat kondisi tak menentu, aku minum 1 kaleng kemurnian Bear Brand
setiap hari. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Oh, Denkau. Kalau sudah 1 tahun, perlu Denkau. Kombinasi unik DHA dan zat besi. Denkau kumbu udas. Bro, bola kamper ini ada wanginya nggak sih? Nggak ada? Coba deh kibasin rambut kamu dan cium lagi. Cuma bau kamper aja, nggak wangi. Aduh, kalau nggak wangi, gimana mau terima tamu? Stella Pocket. Nah, ini baru wangi. Apa yang tidak wangi tidak bisa mempesona. Stella Pocket, wanginya sungguh mempesona. Bu, Tama ingin juara matematika, tapi saingannya pintar. Kamu bisa. Minum Frisian Black Omega dulu. Baru Frisian Black Omega, memadukan susu segar dan coklat premium Omega 3 dan 6. Nikmat. Dukung akal cermatnya. Menang, makasih Bu. Punya talenta luar biasa. Bisa tarian Hawaii, sampai instrumen yang Sunda pisan. Aku udah tahu kan. Udah tahu dari gerakan. Nah, coba. Hidden Talent, hari ini jam 9.15 malam di GTV. Jangan disepelein, batuk mesti diseriusin. Pilih yang tepat. Woods bekerja efektif, meredakan batuk, dan melegakan tenggorokan. Spesialis redakan batuk, Woods andalanku. Dante menunjukkan tanda IQ yang tinggi setiap hari. Dante makin cerdas ya. Working memory yang kuat. Otak. 85% otak berkembang di 3 tahun pertama. Begitu juga IQ. Nutrisi dan stimulasi yang tepat bantu perkembangan IQ. Saya rekomendasikan Enfagrow E+ MFGM Pro dengan DHA lebih tinggi untuk bantu dukung higher IQ. Dan communication skill yang baik. Enfagrow E+ MFGM Pro. Higher IQ for E+ Kids. Harus ganti pembalut, tapi mau tidur. Pakai aja Charm Safe Night. Dengan pori serap aktif, serap banyak dan cepat, 2 kali cegah bocor semalaman. Bisa lanjut tidur. Sampai pagi, Safe Night Charm. Kini ada satu alasan untuk Bunda beli SGM Explore. Raih dana pendidikan gratis untuk si kecil, total 2 miliar rupiah. Ayo, beli SGM Explore sekarang. Hai baby, masih kering, pantes pules. Karena kami Sweetie, popok yang ada kalinya. Namanya X-Zone, pipis diserap 5 kali lebih cepat. Langsung kering, berasa pakai popok baru. Tenang, ada Sweetie Dry Expert. Kudukung potensi hebat anakku Karina dengan nutrisi penting untuk belajar pintar. Agar ia raih masa depan hebat dengan cara uniknya. White S26 percaya semua bisa jadi hebat. Oh, Kinder Joy! Wow! Perpaduan krim susu dan coklat dengan 2 bola wafernya. Enak! Terima kasih, Ma. Ceriakan anak-anak dengan mainan baru Kinder Joy. Untuk jadi spesial, harus konsisten. Seperti kopi kapal api Special Mix. Harum. Rasa khas kopi kapal api. Aromanya harum. Kopi kapal api Special Mix jelas lebih enak. Dibuat oleh ahli. 2 kali fermentasi, disaring dengan kain otentik. Masakan penuh cita rasa dan jelas nikmatnya. ABC, ahlinya buat cita rasa. Beli sekarang. Milo Bang. Kapanpun kamu butuh energi, Milo Saset bisa kamu dapatkan di mana saja. Milo, energi untuk aktif setiap hari. Milo! Harus ganti pembalut, tapi mau tidur. Pakai aja Charm Safe Night. Dengan pori serap aktif, serap banyak dan cepat, 2 kali cegah bocor semalaman. Bisa lanjut tidur. Sampai pagi, Safe Night Charm. Adek, minum susu dulu yuk. SGM Explore, nutrisinya lebih banyak daripada susu kotak cair. Wow, harga baru makin terjangkau, hanya 80 ribuan. Let's start the beat. Cintaku adalah musik, musik warnai hidupku. Senada dengan detak jantungku. Let's start with beat. Hebatnya Bebelak.
Ahli pencernaan nomor 1, diperkaya Fosgos teruji internasional dan AAA, optimalkan kesehatan pencernaan untuk tingkatkan daya pikir kreatifnya. Bebelac, Grow Them Great. Ayo pakai baju dari aku. Iya, hadiah dari kamu. Ayo. Bajunya biar aku aja yang cuci. Nodanya susah loh. Nggak susah kok, kan ada Proclean. Tuang Proclean ke noda, rendam 15 menit, noda hilang tanpa ngucek. Segampang itu nyuci noda kalau ada Proclean. Waktu anak kita masih kecil, kita tidak selalu tahu potensi mereka. Tantangan pasti ada. Karenanya, beri nutrisi penting dan dukung mereka untuk jadi hebat dengan caranya. Sekarang, lihat anakku Karina. Tidak perlu coba superhero kan untuk menyelamatkan banyak nyawa. White S26 percaya semua bisa jadi hebat. Harus ganti pembalut, tapi mau tidur. Pakai aja Charm Safe Night. Dengan pori serap aktif, serap banyak dan cepat, 2 kali cegah bocor semalaman. Bisa lanjut tidur. Sampai pagi, Safe Night Charm. Dante menunjukkan tanda IQ yang tinggi setiap hari. Dante makin cerdas ya. Working memory yang kuat. Kotak. 85% otak berkembang di 3 tahun pertama. Begitu juga IQ. Nutrisi dan stimulasi yang tepat bantu perkembangan IQ. Saya rekomendasikan Enfagrow E+ MFGM Pro dengan DHA lebih tinggi untuk bantu dukung higher IQ. Dan communication skill yang baik. Enfagrow E+ MFGM Pro. Higher IQ for E+ Kids. Ada tamu? Oh tidak, bau apa ini? Ya ampun. Oh wow, Stella. Nah begini dong cara menyambut tamu. Tamu datang dan pergi sesuka hati. Untuk bau tadi suka, selalu ada Stella. Emang bisa ngopi ala kafe di mana aja? Bisa. Di tangga. Kafe. Lufthab. Nescafe. Lasa ala kafe. 1, 2, 3. Ketombe kering dan basah. Capek sama ketombe yang bikin drama? Clearin aja, pakai Clear terbaru. Dengan kekuatan 10 kali super vitamin. Sikat habis ketombe basah dan kering. Nggak khawatir ketombe basah dan kering. Buktikan sekarang. Bunda, Denko coklatnya mau lagi dong. Baru, segelas Denko Fortigrow coklat lezat. Kini dengan kombinasi unik DHA dan zat besi, bantu ia siap belajar. Makin semangat, bikin tugas. Dia digigit nyamuk, jadi demam berdarah. Kasih tahu dia ya, nggak bakal ada lagi demam berdarah. HIT, bunuh nyamuk, cegah penyakit demam berdarah. HIT, bunuh nyamuk seketika. Pilih sambal Indofood yang pas buat lo. Sambal Indofood pedas. Sambal Indofood ekstra pedas. Sambal Indofood pedas dahsyat. Sambal Indofood serunya pedas versi lo. Wow. Mama, ada apa sih? Ada pengharum ruangan baru, Stella Electric. Wanginya sama dari hari pertama sampai hari ke-30. Stella Electric. Kemurnian, memberikan kekuatan untuk melindungi. Saat kondisi tak menentu, aku minum 1 kaleng kemurnian Bear Brand setiap hari. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Denkau. Kalau sudah 1 tahun, perlu Denkau. Kombinasi unik DHA dan zat besi. Denkau kumbu udas. Masyarakat Indonesia memang cenderung lucu-lucu. Dengan beragam kreativitas, tingkah, serta kelakuan mereka yang di luar nalar, kerap kali mereka menghadirkan momen kocak yang berhasil mengundang tawa siapapun yang melihatnya. Bersama Cafe Plus 62, kami telah merangkum beragam momen humor warga Indonesia yang tersebar di jagat maya. Ini sih dijamin ngakak deh. Bikin Ngakak, sebuah kompetisi tarik tambang yang diikuti 2 tim berseragam sepak bola ini pada mulanya memang berlangsung begitu sengit. Namun saking sengitnya pertandingan tersebut, salah satu pemuda yang berdiri di barisan terdepan tampak tak bisa mengontrol ekspresi wajahnya.
Seakan dalam kompetisi itu, ia beserta timnya tengah memperebutkan tahta hidup dan mati. Wih, dikontrol dong ekspresinya, Mas. Ada-ada saja kelakuan sepasang kekasih dalam video viral berikut ini. Niat hati hendak berfoto romantis di tengah keindahan Curug. Apa daya, kerudung pasmina yang dikenakan sang wanita justru tersangkut di wajah lantaran tak kuat menahan tiupan angin. Meski sambil menahan tawa, sang pria pun tampak berusaha menuntun sang kekasih untuk pindah ke tempat yang lebih aman agar terhindar dari terjangan angin yang membuat kerudungnya terbang tak terarah. Ini nih definisi kelewat romantis atau justru apes berbarengan ya. Maksud hati ingin mengagetkan kekasihnya yang berjalan di bahu sungai, seorang pria dalam video viral berikut ini justru tak sengaja terpeleset dan jatuh ke dalam sungai tersebut. Tak hanya sendiri, momen terpeleset itu pun ikut membawa sang kekasih tersliding, hingga keduanya pun berakhir sama-sama tercebur ke dalam sungai. Duh, untung mbaknya nggak marah ya, Mas. Seorang bocah lelaki berkaos merah ini berhasil mencuri atensi netizen lantaran salah mencelupkan saus sambal. Dalam video viral tersebut, bocah lelaki itu terlihat begitu asik menyantap snack kentang di tangannya, sembari terus mencelupkannya ke dalam wadah saus sambal yang tutupnya belum terbuka. Waduh, ini sih definisi dicelup ke angin ya, Dek. Dapat hikmahnya doang. Pemirsa, beragam aksi yang menantang adrenalin adalah hal yang dicari-cari oleh banyak orang, terutama mereka yang menyukai sensasi dan hobi menguji batas diri. Aksi-aksi yang terbilang ekstrim ini merupakan kegiatan yang dapat memicu terlepasnya hormon adrenalin pada tubuh, yang memberikan perasaan euforia dan ketegangan. Maka itu tak heran jika banyak orang yang menggemari aksi ekstrim ini, meskipun resiko dan bahaya di depan mata menjadi ancaman yang nyata. Bersama Cafe Plus 62, kami telah merangkum sederet aksi sensasional menantang bahaya yang nekat dilakukan beberapa individu di dunia. Menantang sekaligus menakjubkan, 3 orang pria yang tak lain adalah pegiat skydiving ini tampak benar-benar nekat, membentuk formasi tak biasa di atas ketinggian ekstrim. Formasi menantang itu bermula saat seorang pria yang bertugas sebagai senter tampak mendaratkan sebelah kakinya disusul kakinya yang lain di atas dada kedua rekannya yang tengah melayang-layang di udara dalam posisi telentang. Setelah berhasil menyusun formasi bagai pesawat tempur, ketiganya pun terdengar bersorak riang seakan momen inilah yang telah lama diimpikan. Untuk menguji ketangkasan diri, seorang pria berkaos putih ini tampak benar-benar nekat. Melakukan aksi di luar nalar dengan berdiri di atas kap 2 mobil sport yang saat itu melaju dengan kecepatan di atas rata-rata. Tak sampai di situ, setelah kedua mobil sport itu berhasil memangkas jarak dengan mobil di depannya, pria pemberani itu pun dengan gesit melompat hingga sukses mendarat di jok penumpang bagian depan mobil tersebut. Bikin melongo. Tidak diketahui pasti motivasinya, seorang lelaki pemberani dalam video berikut ini terlihat nekat melompat keluar menuju sebuah kolam melalui jendela kamar hotel yang berada di lantai atas yang malam itu disinggahinya. Bermodalkan perhitungan yang cermat dan tepat, dia pun memberanikan diri melompat dan berhasil mendarat mulus di atas permukaan kolam yang terhampar di bawahnya. Bukan untuk ditiru, sekelompok pemuda berikut ini tampak begitu nekat bermain-main dengan sebuah kapak raksasa yang telah disambungkan ke sebuah alat mirip ketapel yang ada di atas mobil. Aksi ekstrim yang diduga dilakukan demi kepentingan konten media sosial ini
Bermula saat salah satu dari pemuda itu tampak duduk berselonjor di atas hamparan rerumputan, menghadap ke mobil. Setelah terduduk dalam posisi tersebut, dua pria lainnya pun mulai melepaskan kaitan pada kapak raksasa tersebut, hingga kapak itu terhempas ke arah pria berjaket hitam di depannya. Beruntung kapak itu jatuh tepat di antara kedua kaki pria tersebut, hingga tak menimbulkan cedera yang tak semestinya. Pemirsa, Curug Cipendok merupakan salah satu destinasi wisata alam populer yang terletak di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Karangtengah. Berdiri menjulang setinggi 92 meter, air terjun yang dikelilingi hutan alami ini memang menyimpan keindahan dan magis yang mampu membuat siapapun terhipnotis. Untuk itu, tak heran jika Curug Cipendok menjadi primadona wisata bagi sejumlah wisatawan dari seluruh penjuru negeri. Namun di balik keindahan yang ditawarkannya, curug ini pun dipercaya sebagai curug keramat yang menyimpan bermacam mitos seperti sosok penjaga gaib yang berwujud peri hutan. Benarkah begitu? Masyarakat setempat meyakini Curug Cipendok ini dijaga oleh sesosok makhluk gaib berwujud peri hutan. Sosok ini konon tinggal di sebuah bukit bernama Bukit Sudem yang berada tepat di samping kawasan curug. Sosok tak kasat mata berwujud peri hutan ini diketahui bernama Dewi Intan. Keberadaan sang peri di Curug Cipendok ini membuat masyarakat setempat selalu melaksanakan tradisi berupa upacara grebek suran yang diadakan di setiap tahunnya sebagai bentuk penghormatan bagi sosok penjaga curug tersebut. Keberadaan penjaga curug berwujud peri hutan ini konon pertama kali diketahui oleh Adipati Banyumas, yaitu Raden Ranu Sentika. Mulanya sang Adipati hendak membuka lahan di lereng Gunung Slamet yang masih berupa hutan lebar. Namun setelah 8 bulan berusaha, Adipati Raden Ranu Sentika tak juga berhasil lantaran pohon-pohon yang telah dia tebang akan kembali berdiri keesokan harinya. Mendapati kejanggalan tersebut, dia pun memutuskan bersemedi di bawah curug, di mana pada akhirnya ia menemukan sebuah kerangka keris bernama pendok. Keris pendok tersebut diyakini memberikan kemampuan melihat makhluk gaib kepada Adipati Raden Ranu Sentika, yang akhirnya bisa melihat keberadaan sosok peri hutan di curug tersebut. Pemirsa, apa yang terlintas dalam benak Anda jika mendengar kata Kunti? Untuk sebagian orang, kata Kunti memang identik dengan sosok gaib kuntilanak yang kerap kali membuat bulu kuduk berdiri. Menariknya, di kawasan Pelabuhan Ratu Sukabumi, ada sebuah pulau indah bernama Kunti, yang merupakan satu dari beberapa pulau kecil yang eksis di kawasan UNESCO Global Geopark Ciletuh. Sesuai dengan namanya, Pulau Kunti dipercaya menyimpan beragam mitos dan teka-teki misteri yang erat kaitannya dengan makhluk halus yang satu itu. Lantas bagaimanakah kisah di balik Pulau Kunti yang sebenarnya? Menurut penuturan warga setempat, pulau ini dinamakan Pulau Kunti lantaran suara tawa khas dari sosok gaib tersebut. Sebuah kisah menyebutkan, warga setempat ataupun para nelayan yang kerap mencari ikan di laut, beberapa kali dilaporkan mendengar suara tawa Miska, yang konon berasal dari Pulau Kunti. Karena itulah, pulau ini dinamakan sebagai Pulau Kunti. Dahulu, tak ada orang yang berani menginjakan kakinya di Pulau Kunti. Para nelayan pun enggan mencari ikan di sekitar pulau ini.
karena diyakini Pulau Kunti dihuni oleh sejumlah makhluk halus yang tak kasat mata, khususnya Miska. Warga setempat menuturkan, di Pulau Kunti, sosok Miska memang kerap menampakkan diri hingga membuat banyak orang memilih untuk menghindar dari pulau ini. Meski begitu, kecuali namanya, kini Pulau Kunti tidak lagi dianggap angker. Para nelayan pun membuat saung bambu di atas laut yang digunakan untuk menjaring ikan di dekat Pulau Kunti. Usut punya usut, suara tawa mirip Miska itu sebenarnya berasal dari lubang serta celah-celah karang yang terhantam ombak. Gelombang yang menghantam bebatuan akan mengeluarkan suara yang terdengar seperti suara Miska tertawa. Untuk itu, suara tawa tersebut akan terdengar saat air laut di sekitar Pulau pasang. Pulau Kunti memiliki salah satu destinasi wisata bernama Gua Kunti, yang konon dapat mempercepat seseorang untuk bertemu tambatan hati alias jodoh. Untuk itulah, gua anti jomblo ini sangat cocok didatangi mereka yang masih sendiri dan berharap bertemu dengan jodoh secepatnya. Karena selepas memasuki gua besar ini, konon orang tersebut akan lekas mendapat jodoh. Gua berukuran besar yang diperkirakan memiliki kedalaman mencapai 9 meter dengan tinggi langit-langit hingga 5 meter ini juga memiliki pesona dan panorama memukau yang membuat wisatawan penasaran dan tidak ingin melewatkannya.